Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Semoga Allah senantiasa menjauhkan diri kita dari segala penyakit ya, dan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara anak-anakku sekalian yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Pak Aziz akan menjelaskan materi Al-Qur'an, yaitu tentang surat An-Nazi'at ya. Surat An-Nazi'at ini merupakan urutan surat yang ke-79. Nah, kalau surat An-Naba itu ke-78, An-Nazi'at ini ke-79. Terdiri dari 46 ayat. Ya. Surat An-Nazi'at ini namanya diambilkan dari bunyi ayat yang pertama, Wan-Nazi'atil Gharqa, An-Nazi'at ya, yang artinya itu malaikat-malaikat mencabut nyawa. Oke, sekedar sekilas ya, itu tentang surat An-Nazi'at. Mari kita dalami isi kandungannya ya. Kita mulai, perhatikan bacaannya Pak Aziz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Oke, sampai ayat 5 dulu ya. Oke, ayat yang pertama, wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan malaikat yang nanti akan mencabut nyawa manusia itu dengan keras, nyabutnya itu dengan keras. Wan-nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, ini di sini maksudnya Allah itu nanti menjelaskan bahwa cara malaikat mencabut nyawa itu ada yang dengan keras, ada yang dengan lembut. Biasanya yang keras itu ya orang-orang yang ingkar, kalau yang lemah lembut penuh kasih sayang itu baik ketika mencabut nyawa orang-orang yang mukmin ya, ini biasanya. Was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Malaikat Jibril turun dari langit dengan cepat. Fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Seperti kita ketahui ya, bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya, sehingga gerakan malaikat itu ya, itu ya sama dengan kecepatan dari cahaya ya. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Dari 5 ayat ini kurang lebih menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan malaikat, macam-macam tugasnya malaikat ya. Dan Allah juga di situ menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat ya. Malaikat itu bisa bergerak mana-mana itu dengan cepat, turun dari langit ke bumi itu juga dengan sangat cepat ya. Allah menciptakan malaikat Jibril, Mikail dan seterusnya itu dengan tugas-tugas sendiri-sendiri yang di situ untuk mengurusi urusan manusia ketika di dunia ya. Ada yang bertugas ngurusi rizki, ada yang tugas mencatat amal baik dan lain sebagainya ya. Oke, ayat selanjutnya, yauma tarjufur rajifah,
تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Ayat 6 sampai ayat ke-14 ini menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Jadi besok ya kita itu akan mengalami yang namanya hari kiamat dan akan yang mengalami namanya hari kebangkitan. Nah, proses kejadian kiamat itu dimulai dari tiupan yang pertama. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala, tiupan yang pertama. Wah, itu akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Gempa dahsyat, gunung-gunung pada meletus, air laut terjadi tsunami yang sangat besar. Itu tiupan yang pertama. Terus tiupan yang kedua itu semua makhluk itu akan mati ya, termasuk di situ malaikat, jin, setan ya, hewan dan lain sebagainya, apalagi manusia itu semuanya akan mati. Itu tiupan yang kedua. Tiupan yang ketiga itu malaikat, manusia, setan, jin ya, itu akan dibangkitkan kembali dalam satu tiupan. Itu tiupan yang ketiga. Ada ulama yang berpendapat tiupannya hanya dua. Yang pertama, tiupan pertama terjadi gempa guncangan yang sangat dahsyat, langit terbelah dan lain sebagainya dan semua makhluk mati. Tiupan kedua terus Allah bangkitkan kembali manusia ya. Nah itu. Jadi ada dua pendapat. Nah, ketika terjadi hari kebangkitan, itu hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ketika mendengar bahwa besok akan terjadi hari kiamat, itu hati manusia akan takut. Orang-orang kafir itu malah pada berkata, ya quluna inna lamarduduna fil hafir. Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah besok saya mau dihidupkan lagi? Aiza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah kami yang akan dibangkitkan kembali padahal kami sudah menjadi tulang belulang? Mereka pada bertanya-tanya pada dirinya ya. Terus mereka juga bertanya, qalu aiza tilka idzan karratun khasirah. Kalau betul itu terjadi maka ini pengembalian yang sangat merugikan. Wah, celaka kita, nanti kita akan rugi kalau ini betul-betul terjadi. Padahal itu pasti akan terjadi dan hanya dengan satu tiupan. Fa innama hiya zajratu wahidah, satu tiupan. Semua manusia, jin, setan itu akan bangkitkan kembali. Subhanallah ya. Semoga kita besok ketika dibangkitkan oleh Allah tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat 15 ya, selanjutnya itu kita baca, Hal ataka haditsu Musa id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ayat 15 dan seterusnya ini sampai inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha itu menjelaskan tentang kisah bagaimana Nabi Musa itu mendapat perintah oleh Allah ya. Ketika pertama itu di Baitul Maqdis ya, di bukit namanya bukit atau lembah, bukan bukit, lembah tua. Ya, itu Allah memerintahkan Nabi Musa agar berdakwah kepada Fir'aun ya. Supaya Fir'aun yang pada waktu itu ya, itu sudah melampaui batas ya, sudah mengaku Tuhan dan lain sebagainya, itu mau insaf, mau taubat ya. Dalam cerita yang lengkap itu banyak sekali ya, panjang ceritanya. Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, itu mukjizat yang sangat dahsyat ya. Tongkat bisa menjadi ular, bisa membelah lautan dan lain sebagainya ya. Itu mukjizatnya. Tapi tetap ternyata Fir'aun ya itu tidak mau mengakuinya, tidak mau mengikuti Nabi Musa ya. Summa adbaro yasa, dia malah berpaling. Kemudian fahasyara fanada ya, dia mengumpulkan pembesarnya kaumnya untuk mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi ya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah itu menyiksa Fir'aun, yaitu dengan menenggelamkannya beserta pengikut-pengikutnya ya di dalam laut merah namanya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita senantiasa takut kepada ya. Barang siapa yang durhaka pasti nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja dari Pak Aziz ya, untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.